Mohon maaf, saya izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini, Selasa, tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 26 bulan April 2022 Masehi, akan menyampaikan laporan dan pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah Al-Ustadz Muhammad Azam Rabbani SH Al-Hafiz, Imam Tarawih Saudara Sakif, pembaca sholawat Bapak Ahmad. Laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 24 April 2022 sebesar Rp43.881.000. Penerimaan pada tanggal 25 April 2022 terdiri dari tromol sebesar Rp872.000, infak dan sodakoh sebesar Rp1.200.000, yatim piatu sebesar Rp150.000, renovasi masjid sebesar Rp200.000. Total penerimaan sebesar Rp2.422.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp46.303.000. Untuk itu marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga yang diniatkan oleh para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa'fu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustadz Muhammad Azam Rabbani SH Al-Hafiz dengan tema menggapai rahmat, merebut maghfirah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin liqa'i rabbih, amma ba'd. Jemaah salat Isya dan salat Tarawih Masjid Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dilimpahkannya kepada kita, yakni salat Isya secara berjamaah, yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan melaksanakan salah satu sunnah muakkad yang Allah perintahkan kepada kita selama bulan Ramadan berlangsung, selama malam-malam Ramadan, yakni salat tarawih yang insyaallah juga akan kita laksanakan secara berjamaah, yang jika bukan karena izin dan rahmatnya tentu kita tidak berada di masjid ini, tentu kita tidak berada di tempat ini, tentu langkah kita tercekat untuk bisa berada di sini. Semua itu karena rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada malam 25 Ramadan, atau sebagiannya mungkin sudah malam ke-26 Ramadan. Tetapi setidaknya 25 hari puasa telah kita lalui. 25 hari dari bulan suci Ramadan alhamdulillah telah kita lalui.
yang insya Allah Ramadan akan segera berakhir. Kita sedih apa bahagia nih Ramadan berakhir? Sebagiannya mungkin bahagia, tapi semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang sedih mau ditinggal oleh Ramadan. Jemaah sekalian, bulan Ramadan itu pengistilahannya dari bahasa Arab. Ramadan itu berarti terik panas yang membakar dan menghanguskan. Jadi pengistilahan Ramadan ini seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita para hambanya bahwa hanya di bulan inilah, hanya di bulan yang suci inilah seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita bisa dibakar dan dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terik panasnya matahari dapat membakar dan menghanguskan benda-benda yang terkena oleh sinarnya. Jadi ketika ada api gitu ya, ketika ada api, apapun yang dilempar ke api tersebut, kecuali air tentunya, entah itu kertas, apalagi bensin, entah itu kayu dan lain sebagainya, maka semua itu akan dibumi hanguskan oleh api tersebut. Nah, seperti itu pula lah perumpamaan Ramadan yang ingin Allah misalkan kepada kita, bahwa hanya di bulan ini loh Allah itu memberi seluas-luasnya maghfirahnya untuk kita, bahwa hanya di bulan Ramadan inilah peluang kita untuk dihapuskan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan hanya di bulan inilah buku catatan kita yang dipegang oleh malaikat Atid itu bersih tanpa noda, tanpa ada catatan merah dosa. Gitu ya. Bahkan hanya di bulan Ramadan ini yang setiap harinya, sepanjang harinya, siang dan malamnya itu senantiasa diliputi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya kita berpuasa, siang harinya kita berpuasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan di sini disebutkan secara spesifik. Man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ini dua kuncinya. Imanan wahtisaban, imanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dengan senantiasa mengkoreksi diri, memuhasabah diri. Jadi keimanan itu disertai oleh perasaan menginsyafi dosa, diiringi oleh perasaan menyesal atas kesalahan yang dilakukan. Jika itu kita lakukan, puasa kita insya Allah dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Itu pagi dan siang harinya. Malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya pun begitu. Malamnya pun kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri qiyam di malam-malam Ramadan, salat tarawih, salat qiyamul lail, salat tahajud, dengan penuh keimanan dan penuh keinsyafan diri atas penyesalan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan senantiasa diliputi oleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan seluruh rahmat dan maghfirahnya seluas-luasnya untuk kita. Maka sungguh rugi jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Apalagi kita sebagai manusia tentu tak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata',
wa kullu wa khairu khatta'in at-tawwabin. Bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di bulan Ramadan ini kita menjelma menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertaubat, insya Allah kita akan mendapati cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat, Bapak dan Ibu sekalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan ketika Allah cinta kepada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah mencintai kita dan Allah mengampuni kita itu satu paket. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Disebutkan secara berurutan. Seolah-olah Allah memberi isyarat bahwa kalau engkau itu dicintai olehku, maka engkau juga akan mudah mendapatkan ampunanku. Jadi orang-orang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya menginsyafi dosa seperti apa? Caranya yang paling mudah adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tahu ya Bapak Ibu ya? Astaghfirullahal azim. Masih tidaknya lafaz itu, lafaz terpendek istighfar itu. Masih tidaknya lafaz itu senantiasa kita baca di setiap kesempatan, di setiap zikir-zikir dan doa-doa kita. Apalagi jika istighfar itu dilantunkan di sepertiga malam terakhir. Setelah kita salat malam, setelah kita salat qiyamul lail, di mana di salat qiyamul lail itu kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, di mana kita membacanya dengan khusyuk, di mana ketika kita membacanya dengan khusyuk itu air mata kita mengalir. Lalu kita mengisyafi dosa-dosa kita sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah salat itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah rangkaian ibadah yang Masya Allah luar biasa mulianya. Yang dengan itu insya Allah Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan memang beristighfar di sepertiga malam itu adalah salah satu ciri orang beriman yang insya Allah dijamin oleh surga di dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman yang akan masuk surga, diantaranya adalah orang-orang yang wabil ashari hum yastaghfirun, yang di sepertiga malamnya, di waktu-waktu sahurnya itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat lain wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Itu waktu-waktu terbaik Bapak Ibu sekalian untuk menginsyafi dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, karena ini sudah memasuki malam-malam terakhir di bulan Ramadan, memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apalagi ini malam 25, malam ganjil, gitu ya.
yang tentunya lebih banyak keutamaannya daripada malam-malam lainnya. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ketika Aisyah bertanya, in wafaqtu lailatul qadr famima ad'u, kata Aisyah, ya Rasulullah, ketika aku merasakan ketenangan, ketentraman di suatu malam dan aku merasa kok kayaknya ini malam Lailatul Qadar ya, kira-kira apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Faquli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau jamaah berarti Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Engkau itu Maha Memaafkan, lagi Maha Mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampunan kepadamu. Engkau mencintai orang-orang yang menginsyafi diri atas dosa-dosanya. Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadamu, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah kami ya Allah, maka ampunilah saya ya Allah, ampunilah aku ya Allah, sungguh aku banyak dosa. Maka doa-doa itu pula yang seyogianya kita panjatkan di malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan. Karena sungguh merugi ketika Ramadan berlalu tapi dosa-dosa dan kesalahan kita belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan ini adalah bulan maghfirah. Bulan di mana Allah mencurahkan maghfirahnya kepada kita. Kalau bukan Ramadan tahun ini kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu berapa Ramadan lagi untuk Allah mengampuni kita. Sedangkan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Umur nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ramadan kali ini kita segar bugar. Kita nyari takjil masih bisa jalan kaki. Kita pagi harinya habis sahur, weekend masih bisa lari pagi. Tapi kita nggak tahu di tahun-tahun selanjutnya, di Ramadan berikutnya, apakah kita masih akan bertemu dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini hanya 1 tahun sekali. Kesempatan momentum besar ini, kesempatan momentum besar untuk menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala ini hanya ada 1 tahun sekali, dan belum tentu tahun depan kita masih ada. Ramadannya pasti ada. Tapi belum tentu kitanya masih ada. Jadi mari kita menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar, dengan banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.